Bapak, Ibu-ibu jamaah Qablat Tarawih rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Alhamdulillah rabbil alamin. Malam ini saya ingin mengcapture suratil A'raf ayat 14, 15, 16, 17. Bapak-bapak yang punya aplikasi Al-Quran atau ibu-ibu yang punya mushaf, boleh silahkan buka. Saya ingin kita melakukan zoom in sedikit terhadap etika kita berdoa. Karena bulan ini adalah syahrud doa, bulan doa. Itu sebabnya ketika kita melihat tema puasa dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, terus ke bawah 186 tiba-tiba ayatnya loncat bicara doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, dan seterusnya. Seolah-olah puzzle-puzzle ayat yang berpencar-pencar ini mengisyaratkan bahwa Ramadan adalah syahrud doa. Nah, soal doa saya ingin kita menyimak, ternyata iblis juga berdoa. Dalam suratil A'raf ayat 14, 15, 16, 17. Sekarang kita lihat bagaimana doa iblis. Dan doa iblis dikabulkan, Bapak-bapak. Hebat juga tuh. Nah, bagaimana SOP-nya sehingga iblis itu punya doa dikabulkan sama Allah? Kayaknya kita mesti belajar juga nih sama iblis. Ya. Nah, tapi dalam konteks ayat ini kita lihat kira-kira konotasinya positif atau negatif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzirin qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Shadaqallahu maulana al-azim. Nah, kalau kita lihat secara redaksi ada 3 kritikan terhadap doa iblis meskipun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, setelah iblis dideportasi dari surga, iblis kemudian terdesak untuk meminta remisi dari Allah. Mestinya setelah dideportasi dihukum itu. Iblis pintar. Dia menggunakan senjata doa. Apa doanya? Tuhan, anzirni ila yaumi yub'atsun, katanya. Ya Allah, tangguhkan umurku, beri aku kuota umur yang panjang sampai hari kiamat. Apa kritikan yang pertama? 1. Yang diminta oleh iblis adalah al-inzar, bukan an-nazar. Iblis mengatakan an-nazirni, bukan unzur ilayya. Dia meminta tangguhkan hukuman itu untukku, bukan pandanglah aku dengan rahmatmu. Jadi yang diminta iblis adalah, jadi sebenarnya secara redaksional kita bisa membaca kejiwaan iblis setelah melakukan kedurhakaan di surga. Dia tidak merasa bersalah dan dia tahu dia salah. Justru yang dia inginkan bukan pertaubatan, bukan. Bagaimana dia terus membangkang dan kalau bisa kasih penangguhan waktu supaya bisa terus membangkang. Jadi yang pertama yang diminta iblis adalah al-inzar, bukan an-nazar. Penangguhan hukuman, bukan pandangan Allah yang berbentuk rahmat. 1. Yang kedua, iblis bilang, anzirni ila yaumi yub'atsun. Yaumi yub'atsun artinya, Tuhan, tangguhkan aku sampai hari akhir nanti. Dia menyebut yaumi yub'atsun, hari kiamat, bukan yaumi yurhamun, bukan hari di mana hidayah Allah turun.
Seolah-olah kesan ayat ini adalah yang diminta oleh iblis adalah umur yang panjang, bukan umur yang berkah. Kita seringkali bilang, ya Allah panjangin umur saya. Itu tidak cukup. Jika kita meminta umur yang panjang, umur kita tidak sepanjang iblis. Iblis umurnya jauh lebih panjang sampai yaumi yub'atsun, hari kiamat. Coba saja kata para ulama tafsir. Komentar Syekh Mula Ali Qari dalam tafsirnya tentang ayat ini. Andai saja iblis waktu itu mintanya bukan hari kebangkitan, tetapi hari di mana rahmat diturunkan. Mungkin sebelum kiamat iblis dapat hidayah dan taubat. Logim dia. Tapi yang diminta iblis, yaumi yub'atsun bukan yaumi yurhamun. Salah lagi doa iblis. 2. Sekarang ketiga. Allah menjawab doa iblis. Qala innaka minal munzarin. Dan ternyata iblis doanya dikabulkan, Pak. Qala innaka minal munzarin. Qala fa bima aghwaytani, dan seterusnya. Sekarang pertanyaannya. Doa iblis dikabulkan, tetapi hidupnya semakin sial. Sial artinya jauh dari Tuhan. Dari sini kita bisa menyimpulkan satu kaidah bahwa al-qurbah ba'dal munajah tadullu ala barakatil hajah. Ketika orang makin dekat sama Allah setelah dia berdoa, itu tanda yang dia minta berkah. Jadi poin pentingnya bukan ada pada pengabulan doanya, tetapi kedekatannya dengan Allah setelah berdoa. Meskipun tidak dikabulkan. Itu sebabnya para ulama mengatakan, al-idhnu fid du'a khairun minal ata. Apa artinya itu? Kita masih dikasih kesadaran untuk ngangkat tangan, berdoa, bersimpuh, memanggil nama Allah, ngemis-ngemis, itu jauh lebih bernilai besar daripada pengabulan doa itu sendiri. Jadi, nggak penting dikabulin apa nggak penting. Untuk apa dikabulkan jika hidup setelah dikabulkan makin jauh dari Tuhan? Sial kan? Seperti iblis. Doanya dikabulkan, Pak. Tuhan bilang, qala innaka minal munzarin. Bahkan kalau kita lihat secara redaksional, Tuhan bilang innaka minal munzarin, bukan innaka munzarun. Seolah-olah huruf min pada ayat itu dan munzarin yang berbentuk plural, jamak, menunjukkan orang yang bernasib sama seperti iblis itu banyak. Karena Tuhan mengatakan kamu termasuk orang-orang yang diberi penangguhan hukuman sampai waktunya tiba. Berarti ada orang yang berbeda tapi dengan nasib yang sama seperti iblis, tidak dihukum langsung oleh Allah, ditunggu minal munzarin sampai waktunya tiba, istidraj. Mudah-mudahan kita kagak termasuk. Ya. Lemas banget aminnya nih. Nah, begitu dong. Masih puasa kayaknya. Iya. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah, targetnya bukan pengabulan doa. Saya agak kaget. Satu ketika saya pernah ceramah di satu masjid, seorang jamaah angkat tangan, Ustadz katanya, boleh nggak saya meminta doa yang berbeda kepada Tuhan karena betapa banyak waiting list doa saya yang belum dikabulkan. Saya mikir, kok bisa muncul pertanyaan itu? Saya bukan berhasrat ingin menjawab, tapi saya lebih berhasrat mengulik kenapa logika pertanyaan itu muncul. Karena dia menganggap Tuhan itu kurir pesanan. Jadi minta, alamatnya jelas, isinya jelas, kuantitinya jelas, dan jika pesanannya tidak sesuai dengan apa yang diterima, dengan apa yang dipesan, salahkan kurirnya. Ini Tuhan tidak tahu SOP COD. Ini bahaya nih. Padahal af'alullah la tu'allalu bil aghrad. Tuhan tidak terikat dengan apapun dan tidak bisa diintervensi dengan apapun. Nah, kita merasa Tuhan itu sales asuransi. Dan kita beramal banyak, sholat tahajud, witir, tarawih, hajat, zikir, sholawat. Lalu kita bilang,
gue udah banyak ini beramal, ini preminya nih. Ntar kalau gue butuh, gue klaim nih amal gue, kasih gue keberkahan Tuhan. Itu kan Tuhan dianggap pihak asuransi. Ini juga logika yang keliru dan merusak tauhid. Jadi ternyata Pak, banyak cara pandang doa kita yang salah selama ini. Masya Allah, tabarakallah. Nah, dari mana kita bisa melihat doa itu berkah atau tidak? Lihat setelah doa, kita makin dekat sama Allah atau tidak. Bukan dilihat dari dikabulkan atau tidak. Boleh jadi ada orang yang tidak dikabulkan doanya, tapi jika kondisi batinnya makin dekat, itu keberkahan. Nah, ada orang yang dikabulkan, tapi setelah dikabulkan, dia lupa. Pengabulan itu justru membuat dia teralih perhatian dari Tuhan. Itu justru tidak berkah. Nah, kita bisa pakai kaidah ini untuk membaca iblis. Apa kejadiannya? Setelah iblis doanya dikabulkan, iblis bilang, "Fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim." Tuhan katanya, karena gara-gara engkau menghukumi saya bersalah, saya berjanji akan menyesatkan seluruh anak manusia. Coba tuh. Baru dikabulin udah ngebangkang. Kan batu banget itu, Pak. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ katanya. Saya akan datangnya anak Adam dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Bagaimana caranya biar mereka sesat? Itu sumpah iblis setelah umurnya dipanjangin sampai kiamat. Menunjukkan setelah doa iblis dikabulkan, dia bukan makin dekat, tapi justru makin jauh dari Allah. Bahkan ingin menyesatkan dan mencari member baru supaya yang jadi iblis bukan cuma dia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dari tadabbur ayat ini, mari kita jadikan doa itu ibadah. Ibadah itu murni liwajhillah, karena Allah, bukan karena permintaan, bukan karena ada kepengen, tetapi karena kita ingin berdialog dengan Allah. Karena itu doa itu, kata Imam Al-Qushairi, dia menyebutkan ad-du'a mumarasah bainal habibain la yasma'uha tsalits. Dialog antara dua kekasih yang tidak didengar pihak ketiga. Itu doa. Jadi ketika kita berdialog dengan Tuhan dan nikmati dialognya, bukan tunggu hasilnya. Hasil tidak penting. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, sehingga dengan ini kita tidak bertanya lagi, kenapa doa saya kagak dikabulin? Ya. Karena tugas kita berdoa, bukan menjemput pengabulan doa. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa memperbanyak doa. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan Lailatul Qadar. Umur yang singkat tapi berkah, daripada umur seperti iblis panjang tapi penuh dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa fawzal mustaghfirin wa najatan taibin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.